Halo teman-teman, kembali lagi bersama Doyan Film. Kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah yang berjudul The Invisible Man. Film yang berdurasi hampir 130 menit ini menyuguhkan sebuah teka-teki yang cukup membuat semua penonton merasa penasaran. Sutradara Leigh Whannell kembali menebar teror kepada penonton lewat film horor yang kali ini bertajuk The Invisible Man. Film tersebut mengisahkan serangan psikologis dan fisik yang dirasakan oleh sang karakter utama di film ini dari seseorang yang tak terlihat. Sebelum masuk ke alur pembahasan, saya ingatkan untuk kalian bahwa video ini adalah konten full spoiler. Jadi, mohon maaf jika dalam penyampaian saya yang kurang baik. Mari kita sama-sama ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang tertidur lelap di sebuah rumah mewah di pinggir sebuah pantai. Dirinya adalah Cecil dan suaminya bernama Adrian. Cecil adalah istri dari Adrian. Namun rupanya kehidupan rumah tangga Cecil tidak seindah yang kita bayangkan. Perlakuan Adrian yang temperamen terhadap dirinya membuat Cecil merasa tidak nyaman dengan semua itu. Bagaimana mungkin ia merasa nyaman setiap waktu Adrian selalu memperlakukan Cecil layaknya bukan seorang istri. Rupanya Cecil adalah seorang wanita yang terjebak dalam hubungan terlarang dengan suaminya itu. Ia adalah seorang pengusaha sekaligus seorang insinyur optik ternama pada saat itu. Cecil yang tak tahan dengan perilaku Adrian. Cecil menaruh obat diazepam pada air minum Adrian dan berniat untuk kabur dari rumah saat malam hari, dibantu oleh adiknya yang bernama Emily. Secara diam-diam, Cecil mempersiapkan barang-barang yang mungkin perlu ia bawa. Rumah yang mereka tempati saat itu terpasang beberapa CCTV dan juga sebuah alarm anti maling, sehingga membuat Cecil harus begitu waspada. Sebelum ia melakukan aksi dengan niat pergi dari rumah itu, tidak lupa Cecil membalikan CCTV yang berada di kamarnya kepada Adrian yang sedang tertidur lelap saat itu dan memantau Adrian dari telepon genggam miliknya dan memastikan semua CCTV yang ada di rumah itu telah mati. Namun sayang, setelah dirinya berada di sebuah bagasi mobil, datang seekor anjing peliharaan Adrian. Cecil yang menyayangi anjing itu mencoba memberikan pelukan terakhir untuk anjing itu, tetapi tanpa sengaja anjing tersebut menyenggol mobil Adrian, sehingga alarm yang ada di mobil itu menyala dan membangunkan Adrian. Hal itu membuat Cecil panik, sehingga dirinya mencoba memanjat sebuah benteng rumah dan memasuki sebuah hutan yang berada di dekat pinggir pantai. Tak lama, akhirnya Cecil menemukan sebuah jalan yang dimana Emily menjemput dirinya di jalan tersebut. Setelah Emily datang, Cecil langsung memasuki mobil tersebut. Dengan rasa panik yang dirasakan, Cecilia pun meminta Emily untuk segera menjalankan mobilnya. Emily yang merasa tidak tahu apa tentang masalah Cecil, ia pun merasa keheranan dengan tingkah laku kakaknya. Tak lama, Adrian pun datang. Dirinya meminta Cecil untuk tidak pergi, meninggalkan dirinya sendiri di rumah itu. Namun, Cecil meminta Emily untuk cepat-cepat pergi dari tempat itu. Dengan amarah yang dirasakan oleh Adrian, dirinya pun memecahkan kaca mobil Emily. Untung saja, Emily dengan sigap melaju mobil miliknya. Selama 2 minggu, Cecil bersembunyi di rumah James. James adalah teman masa kecil Cecil. Dirinya juga berprofesi sebagai detektif di sebuah lembaga kepolisian. Dan juga dirinya mempunyai seorang anak yang bernama Sydney. Emily dan James yang tidak tahu apa permasalahan Cecil dengan Adrian. Mereka pun mencoba menanyakan semuanya kepada Cecil. Akhirnya, Cecil pun menceritakan semua permasalahannya dengan Adrian. Waktu berlalu begitu lama. Dirinya mencoba beradaptasi di rumah James karena rasa ketakutan akan kedatangan Adrian selalu ia rasakan. Bahkan untuk keluar rumah pun dirinya selalu merasa ketakutan. Rasa ketakutan itu pun ia perlihatkan di saat Emily mendatangi rumah James untuk melihat keadaan dirinya. Karena menurutnya, hal itu bisa saja membuat Adrian mengetahui di mana ia bersembunyi. Namun rupanya Emily membawa sebuah kabar baik atas kematian Adrian. Adrian diketahui telah melakukan bunuh diri di rumah miliknya. Jelas, hal itu membuat rasa ketakutan yang selama ini Cecil rasakan hilang. Hal itu ia perlihatkan di saat dirinya berani mengambil sebuah surat di kotak surat yang berada di rumah James.
Di saat James sedang melihat semua surat yang diambil oleh Cecil, ia pun mendapatkan satu surat untuk Cecil. Hal itu membuat Cecil sedikit keheranan, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan dirinya selain James dan juga Emily. Ia pun mencoba memberanikan diri untuk membuka surat itu. Rupanya isi dari surat itu ialah surat panggilan dari kuasa hukum Adrian untuk meminta Cecil menemui dirinya di sebuah kantor milik Adrian. Di pagi hari, di mana Cecil didampingi oleh Emily menemui pengacara yang mengirimkan surat kepadanya kemarin. Pengacara itu bernama Tom. Ia adalah pengacara Adrian sekaligus adik dari Adrian. Tom menjelaskan kepada Cecil bahwa dirinya mendapatkan warisan sebesar 5 juta US dollar dari kekayaan yang dimiliki oleh Adrian. Mendengar hal itu, Cecil pun merasa sedikit senang karena dirinya tak harus memikirkan lagi tentang biaya kehidupan jangka panjang. Kabar gembira itu pun dirasakan oleh James dan juga anaknya. Mereka mencoba merayakan kegembiraan itu dengan sebotol wine di malam itu, malam yang cukup panjang dan begitu penuh dengan kegembiraan. Namun, kesenangan yang dirasakan oleh Cecil berubah menjadi sebuah ketakutan kembali, di mana satu persatu kejadian tak mengenakan Cecil alami. Ia kerap dihantui oleh sosok tak terlihat yang ia yakini sebagai sosok Adrian. Hari demi hari pun dilalui dengan penuh rasa ketakutan. Teror demi teror selalu berdatangan menghantui. Kini, hari yang dilalui oleh dirinya menjadi sebuah hari yang mungkin belum pernah ia rasakan. Meskipun James selalu meyakinkan bahwa semua itu hanyalah sebuah halusinasi. Merasa tak tahan dengan semua teror-teror yang selalu dirinya alami, Cecil dan James kemudian mendatangi Tom di kantornya. Cecil mencoba meyakinkan Tom bahwa Adrian belum tewas dan ia menggunakan cipta teknologi terbarunya untuk menyiksanya. Namun, Tom segera menolak gagasan tersebut dan menunjukkan bukti foto bahwa Adrian benar-benar sudah tewas. Namun, rupanya Cecil masih belum mempercayai dengan semua itu, mengingat Adrian adalah seorang pria yang selalu melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Setelahnya, sosok tak kasat mata itu menyerang Sydney. Sydney mengadu kepada James bahwa Cecil lah yang telah menyerang dirinya. James dan Sydney meninggalkan Cecil sendirian di rumah. Cecil kemudian mencoba berbagai cara untuk menangkap sosok tersebut. Ia menumpahkan cat putih pada sosok tersebut, menjadikannya terlihat untuk sementara. Namun, sosok tersebut menjadi ganas dan mulai menyerang Cecil. Ia terbanting berulang kali sebelum mampu keluar dari rumah dan menaiki taksi. Cecil kemudian pergi ke rumah Adrian untuk menginvestigasi labnya dan kemudian menemukan sebuah body suit yang dapat membuat pemakainya menjadi tak terlihat. Melihat hal itu, memperkuat dugaan Cecil terhadap Adrian bahwa Adrian memang belum meninggal. Cecil ditemani oleh anjing milik Adrian. Namun tak lama anjing tersebut menggonggong menandakan Adrian berada di tempat itu. Dengan buru-buru Cecil pun bersembunyi di sebuah lemari pakaian dengan membawa body suit yang ia temukan. Namun rupanya Adrian mengetahui persembunyian Cecil, sehingga membuat dirinya mendapatkan serangan dari Adrian. Untungnya, Cecil berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah James. Setelah mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh Adrian dan berbekal sebuah bukti yang ia temukan, dirinya berniat untuk bertemu dengan Emily. Mereka kemudian bertemu di sebuah restoran yang ramai dan Cecil mengatakan tentang keberadaan Adrian. Cecil memberitahu Emily bahwa dugaannya selama ini dan teror-teror yang ia terima ternyata benar dari Adrian. Namun tiba-tiba sosok tersebut menyayat leher Emily dan menaruh pisau di tangan Cecil. Sontak hal itu menjadi sebuah kejadian yang menghebohkan bagi setiap pengunjung restoran dan semua orang menganggap Cecil lah yang membunuh Emily. Cecil kemudian ditahan oleh polisi dengan tuduhan atas pembunuhan adiknya sendiri. Meskipun Cecil mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan mencoba menjelaskan sosok tak kasat mata itulah yang telah membunuh Emily. Namun sayang, pembelaan yang dikatakan Cecil tidak dihiraukan oleh polisi itu karena bukti yang didapatkan oleh polisi itu sangat kuat dengan pisau yang berada di tangan Cecil. Saat berada di dalam sebuah binaan kepolisian, Cecil kemudian diberitahu oleh seseorang psikiater kepolisian bahwa dirinya sedang mengandung seorang bayi. Mengetahui bahwa ia tengah hamil, Cecil merasa tidak percaya karena selama ini pernikahannya ia selalu rutin mengkonsumsi obat anti kehamilan karena Cecil memang tidak menginginkan mempunyai anak dari Adrian. Tom
kemudian menawari Cecil untuk membebaskannya dari segala tuduhan pembunuhan. Namun ia harus membesarkan anak yang dikandungnya dan kembali kepada Adrian. Namun Cecil menolak tawaran itu karena cukup bagi dirinya merasakan semua rasa ketersiksaan yang selalu ia rasakan saat bersama Adrian. Saat malam hari, Cecil mencoba untuk bunuh diri di sebuah kamar mandi. Namun sosok tersebut mencoba menghentikannya. Cecil menusuk sosok tersebut berulang kali menggunakan pena sehingga menyebabkan kerusakan pada kostum transparan tersebut. Polisi yang mendengar keributan di ruang tahanan Cecil, mereka pun bergegas memeriksanya. Namun sayang, sosok itu menyerang semua polisi yang berada di tempat itu, hingga semua polisi itu pun tewas. Cecil memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi dengan sebuah mobil. Teringat dengan sosok tersebut juga mengatakan akan menyerang orang-orang yang Cecil cintai. Ia pun segera memberitahu James untuk lebih hati-hati dengan sosok itu. Cecil melaju mobilnya dengan begitu cepat. Ia menuju ke rumah James. Dan benar saja, sosok tersebut sudah menyerang James dan juga Sydney. Sosok tersebut menyerang mereka berdua hingga James pun harus tak sadarkan diri. Dengan pistol yang ia curi dari polisi, Cecil pun menembak sosok tersebut hingga sosok tersebut pun tewas. Dengan rasa penasaran, Cecil pun mencoba membuka topeng sosok itu dan menemukan Tom di balik kostum itu. Rupanya dugaan Cecil selama ini salah. Ternyata Tom lah yang selalu memberikan teror-teror selama ini. Di sisi lain, pihak kepolisian menemukan Adrian terikat di rumahnya dan mengaku ditahan oleh Tom. Namun Cecil mengetahui bahwa dalang dibalik semua ini adalah Adrian, karena dirinya mengetahui betul sifat licik dari Adrian. Untuk membuat Adrian mengaku perbuatannya, Cecil pun menyusun rencana di mana dirinya berniat untuk menemui Adrian dan dirinya berpura-pura untuk kembali bersama Adrian lagi. Pada saat makan malam berdua, Adrian kemudian mengakui secara implisit bahwa ia adalah sosok tak terlihat tersebut dan dirinya mencoba membujuk Cecil agar dirinya memaafkan atas kesalahannya selama ini. Rupanya rencana Cecil pun berhasil untuk membongkar semua kejahatan Adrian. Lalu, Cecil pun kemudian pergi ke kamar mandi dengan berpura-pura untuk membersihkan dirinya. Rupanya, Cecil memakai bodysuit transparan yang sebelumnya ia sembunyikan waktu itu dengan berniat untuk membunuh Adrian. Di saat Adrian menunggu Cecil untuk kembali dari kamar mandi, tiba-tiba Adrian menyayat lehernya sendiri menggunakan sebuah pisau. Di saat sedang sekarat, Cecil pun kembali dari kamar mandi, seolah-olah bukan dirinya lah yang telah membunuh Adrian. Cecil kemudian menelepon polisi dengan panik. James yang memantau kejadian itu lewat tersinyal radio segera menemui Cecil. James kemudian mengetahui bahwa Cecil lah yang membunuh Adrian menggunakan kostum transparan milik Adrian. Namun James memutuskan untuk melepaskan Cecil. Lalu film pun selesai. Sutradara Le Guenel memang memberikan kesan yang begitu menonjol bagi setiap pemainnya, sehingga memadukan antara sebuah teror dan juga kesan psikologis yang dialami si pemeran utama, yang membuat kita sebagai penonton akan merasakan sebuah ritme misteri dari setiap alur ceritanya. Mungkin segitu saja pembahasan alur cerita kali ini. Semoga semua teman-teman tidak bosan dengan video-video doyan film selanjutnya. Dan juga saya doakan bagi semua teman-teman selalu mendapatkan kesehatan. Saya mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.